Selamat pagi Bapak, IIM Sosiasi. Perkenalkan, nama saya Levi dari Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami sedang melakukan wawancara terkait pemberdayaan UMKM khususnya dalam konteks DKI Jakarta. Pertama-tama mungkin terima kasih banyak atas, waktu yang dapat luangkan oleh Bapak untuk menjadi narasumber dalam wawancara ini. Terima kasih Bapak. Baik, kalau begitu Bapak, ini mungkin kita bisa mulai dengan, dengan beberapa pertanyaan mungkin Pak. Mungkin pertama-tama sebagai pembuka, kira-kira mungkin Bapak ini mungkin bisa menjelaskan, visi dan misi utama dari OKOC apa? Baik Pak, mungkin sebagai pembuka dapatkah, Bapak IIM, Rus sendiri, menjelaskan visi dan misi, utama dari OKOC sendiri dalam pemberdayaan UMKM khususnya di daerah, DKI Jakarta? Baik, terima kasih. Ya, OKOC ini didirikan memang berawal dari DKI Jakarta awalnya, tapi kita sudah merambah nasional. Jadi saya sebagai ketua umum mengikuti secara keseluruhan di Indonesia. Namun memang awalnya OKOC itu di DKI Jakarta. Setelah berhasil di Jakarta, akhirnya kita merambah ke secara nasional. Visi kami adalah bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak buat masyarakat melalui kewirausahaan. Jadi kami adalah gerakan sosial yang tujuannya untuk menciptakan banyak lapangan kerja berbasis wirausaha. Nah, misinya ya membangun kewirausahaan sebagai fondasi untuk masyarakat bisa mendapatkan penghasilan. Jadi kalau masyarakat dapat mendapatkan penghasilan ataupun penghasilan tambahan, nah artinya itu adalah bagian dari penciptaan lapangan kerja yang bisa kita jalankan. Jadi masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja secara mandiri dengan mereka menjalankan usaha yang dibangun dari nol gitu ya, dari secara kelas mikro, kelas kecil. Nah, sehingga mereka punya kemandirian dengan penghasilan yang dia dapatkan dari hasil penjualan produk yang dia ciptakan. Gitu. Nah, itu pintu boleh ya? Ya. Kalau Pintunya tutup dulu. Oke. Kalau boleh tahu kira-kira apa aja sih? Mungkin saya sedikit penasaran, UMKM apa aja sih yang, kira-kira diberdayakan gitu oleh OKOC itu sendiri? Ya. Nah, jenis usahanya bidangnya apa aja, berbagai macam usaha. Kami tidak membatasi usahanya apa mereka. Jadi usahanya bisa jasa, ya kuliner, karena paling banyak memang kulineran. Ini Pak. Makanan dan minuman. Kemudian fashion itu pakaian dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu bisa jadi masuk ke fashion. Dan juga ada kerajinan tangan. Mungkin bisa lanjut. Baik Pak. Lalu berdasarkan program yang telah dijalankan, bagaimana sih OKOC ini melihat kondisi real UMKM di DKI Jakarta saat ini? Apakah kira-kira sudah sejalan dengan harapan yang ingin dicapai oleh OKOC itu sendiri, Pak? Ya, di Jakarta kami mulai OKOC berdiri ya dengan oleh Pak Sandi dari tahun 2017, dan Pak Sandi juga menjadi wakil gubernur terpilih saat itu, dan kami memonitor banyak capaian yang dirasakan terhadap penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan. Karena OKOC juga menjadi program pendamping kewirausahaan di DKI Jakarta, ya tercatat hingga awal tahun aja ya awal tahun 2018 saat itu 30.000 anggota
masyarakat yang mendaftar ke kecamatan. OPD singkatannya One Kecamatan One Center for Entrepreneurship. Jadi setiap kecamatan ada pusat kewirausahaan. Jadi masyarakat daftar di sana. 1 tahun pertama ada 30.000 lebih dan dijalankan 7 top tadi. Karena 7 top tadi kurikulum kami itu masuk ke dalam peraturan gubernur yang bisa dijalankan untuk kewirausahaan terpadu di masyarakat. Lalu hingga hari ini di Jakarta itu sudah merambah ke lebih dari 400.000 anggota masyarakat yang menjalankan kewirausahaan, sehingga akhirnya tercipta kemandirian dan juga peningkatan lapangan kerja di Jakarta. Lalu apa aja sih Pak tantangan utama yang dihadapi UMKM di DKI Jakarta, terutama pada saat ini, baik dari sisi permodalan, pemasaran maupun kapasitas sumber daya manusianya, Pak? Ya, sebanyak ya yang tadi saya sampaikan juga, pelatihan itu juga bukan hanya pelatihan soft skill, tapi pelatihan hard skill juga. Ini tujuannya untuk meningkatkan kapasitas mereka. Kami juga punya prinsip bahwa ada namanya 3 hal dalam kewirausahaan untuk mereka meningkatkan kapasitas mereka. Nah, yang pertama adalah tentang mereka bisa rescaling. Jadi skill-skill mereka yang sudah punya itu diupayakan untuk bisa ditingkatkan lagi, ditambah lagi skill-skillnya. Kemudian new skilling itu adalah pembelajaran hal yang baru yang mungkin mereka belum pernah dapatkan. Ya, misalnya kompetensi mereka terhadap digitalisasi misalnya. Ya, itu new skilling, reskilling, dan juga ada tambahannya lagi apa ya? Saya agak lupa. Tapi itu 2 dulu deh. Ya, lalu ada nggak sih kira-kira tantangan dalam digitalisasi ya pemberdayaan UMKM tersebut, kan dikarenakan kan mungkin orang yang ingin buka usaha atau tamu UMKM itu bisa jadi tidak hanya dari generasi muda juga, tetapi juga dari generasi yang lebih tua, di mana mungkin mereka tidak semelek teknologi generasi yang lebih muda. Ya, digitalisasi di kita memang menjadi tantangan tersendiri ya. UMKM kita itu sebenarnya sangat terbantukan pada saat COVID ya. Pada saat COVID kita paksa mereka untuk bisa menjalankan digitalisasi. Nah, Indonesia catatannya itu pada saat sebelum COVID itu kurang lebih hanya 8 juta UMKM dari 64 juta UMKM kita. Jadi UMKM kita ini adalah 99% pelaku usaha. Ya, jadi dari 100% pelaku usaha, 99%-nya adalah UMKM. Nah, dari 99% itu jumlahnya adalah 64 juta. Nah, sebelum COVID itu 8 juta UMKM yang sudah digitalisasi. Digitalisasi adalah maksudnya mereka sudah memanfaatkan teknologi, memanfaatkan digitalisasi untuk menjalankan usaha mereka, ya, sehingga mereka usahanya bagus. Nah, setelah COVID, pemerintah dan kami juga ikut turun, banyak unsur masyarakat dari dunia pendidikan juga, akademisi, untuk memberikan pencerahan tentang digitalisasi kepada masyarakat UMKM. Nah, hingga tahun 2024 itu tercatat lebih dari 24 juta UMKM digitalisasi secara nasional. Dari 8 juta naik ke 24 juta. Walaupun pemerintah juga mentargetkan adalah 30 juta. Nah, ini masih ada kekurangan, tapi untuk data di Jakarta, insya Allah Jakarta sangat sudah signifikan datanya, karena digitalisasi juga secara minimal mereka adalah pemakai handphone,
memasarkan produknya melalui WhatsApp, Messenger, melalui sosial media. Bagaimana sih strategi dari OKWT sendiri dalam memastikan keberlanjutan uh, usaha peserta UMKM setelah program pendampingan selesai, termasuk juga tadi mungkin monitoring jangka panjang dan akses yang setara juga bagi pelaku UMKM. Ya, untuk hal ini makanya kami yang kami singkatkan di awal bahwa program kewirausahaan atau gerakan, kami lebih suka dengan nama gerakan supaya tidak terpaku dengan anggaran, karena kami adalah komunitas yang secara mandiri yang menjalankan program gerakan ini. Nah, ini kami makanya melibatkan banyak komunitas-komunitas, sehingga komunitas ini juga senang bisa menjalankan program kewirausahaan dari kami, sehingga mereka juga setara di sana ada penyetaraan, dan mereka senantiasa turun ke masyarakat, membantu masyarakat menjalankan. Itu saja mungkin sudah mungkin terus sekian mungkin beberapa pertanyaan saya. Mungkin saya ucapkan sekali lagi sebagai ketua sekaligus perwakilan dari kelompok saya mengucapkan terima kasih terhadap Bapak tim negosiasi. Semoga OKWT sendiri juga dapat sukses gitu dalam memberdayakan UMKM dan menciptakan lapangan pekerjaan baik di skala Jakarta maupun di skala nasional. Banyak Mas. Ya, terima kasih juga saya. Terima kasih. Ya. Lalu selanjutnya dari OKWT sendiri nih, selaku salah satu gerakan pemberdayaan UMKM di daerah DKI Jakarta, apakah ada saran bagi Pemprov DKI Jakarta dalam pemberdayaan UMKM di DKI Jakarta gitu? Kan tadi jelas tuh ya step by stepnya, tapi kadang ada aja mereka yang belum dapat perizinan tiba-tiba dikasih pelatihan pemasaran. Jadi mereka memasarkan produknya itu nggak ada perizinannya. Misalkan contoh ya, ini produk belum ada halal tapi udah disebarluaskan, kan itu nggak bagus. Ibaratnya gitu contohnya. Maka dari itu setiap pembinaan atau pemberdayaan UMKM itu saran dari kami A to Z-nya itu bertahap, jangan lengkap-lengkap. Jadi mereka yang mau memasarkan produknya diharapkan sudah punya perizinan. Sebelum punya perizinan, mereka harus mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari pemerintah secara struktural, secara langsung, day by day. Jadi setiap hari gitu ya, atau per minggunya. Terus juga di akhir pastikan UMKM ini butuh permodalan. Nah ini yang agak sensitif, dimana UMKM itu seringkali minta ke kami, OKWT bisa nggak bantu permodalan gitu. Nah kami karena emang lembaga non profit, kita mendapatkan dana itu dari dana donasi. Biasanya kami mengarahkan ke bank-bank. Kita mengarahkan ke bank, di mana bank-bank yang sudah berkolaborasi atau bermitra dengan OKWT bisa memberikan dana bantuan KUR, kredit usaha rakyat gitu. Jadi mereka yang mau minjem modal bisa ke bank, kita arahkan menggunakan referral OKWT. Misalkan Levi anggota OKWT mau butuh modal, kita hubungkan ke pihak bank dan nanti OKWT bilang, ini ada Levi anggota kami mau minjem modal menggunakan program KUR dari bank kalian, misalkan Bank Raya, ada namanya Bank Raya atau BRI gitu ya. Itu bisa. Jadi nanti untuk prosesnya itu dipercepat ataupun dipermudah. Seperti itu. Itu salah satu privilege dari anggota OKWT. Seperti itu gambarannya. Kalau begitu terima kasih atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.